Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, berjumpa lagi dengan saya Sony Saidin di Klinik Kimia, cara asik belajar kimia di channel Aurum Ramadan. Sahabat klinik kimia, jika pada kesempatan yang lalu kalian sudah menonton tentang video mengenai sel volta dan deret keaktifan logam, maka pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul yang ada di video, yaitu Sprint 12, maka kita akan lari cepat, kita akan bahas soal-soal secara cepat, yaitu soal tentang sel volta. Oleh karena itu, kalian diharapkan untuk menyimak video ini dengan baik-baik, karena nanti akan saya berikan beberapa tips dalam mengerjakan soal tentang sel volta. Bagaimana soal dan pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Soal yang pertama. Diketahui reaksi reduksi Mg12 ditambah 2 elektron menjadi Mg dengan nilai N0 min 2,37 volt. Dan Ni12 tambah 2 elektron menjadi Ni dengan nilai N0 min 0,25 volt. Potensial yang ditimbulkan dari reaksi Mg ditambah NiCl2 menjadi MgCl2 ditambah Ni adalah apakah A min 2,12 volt, B plus 2,12 volt, C plus 1,06 volt, ataukah D min 2,62 volt, ataukah E plus 2,62 volt. Untuk menyelesaikan soal ini, kita fokus pada persamaan reaksi yang ditanyakan, yaitu Mg ditambah NiCl2 menjadi MgCl2 ditambah Ni. Sahabat klinik kimia perlu memperhatikan nilai perubahan Bilox yang terjadi di dalam persamaan redox yang ditanyakan. Berdasarkan persamaan tersebut, kita lihat bahwa Mg mempunyai Bilox 0 berubah menjadi Mg2 plus dengan Bilox plus 2. Dengan kata lain, Mg mengalami oksidasi, sementara Ni tentunya mengalami reduksi dari Bilox plus 2 berubah menjadi 0. Nah, di soal kita tahu bahwa reaksi yang ditunjukkan itu adalah reaksi reduksi. Ini reaksi reduksi atau reaksi penerimaan elektron. Sementara di sini tadi Mg itu mengalami oksidasi dan Ni mengalami reduksi. Berarti yang berubah di sini adalah Mg. Karena Mg di soal reduksi, kemudian yang ditanyakan adalah oksidasi, maka nilai N0-nya kita akan ubah nanti ya. Nah, jadi persamaannya kita balik. Dari reduksi menjadi oksidasi, Mg berubah menjadi Mg12 ditambah 2 elektron menjadi dengan nilai N0 yang kita ubah tandanya dari min 2,37 kita ubah menjadi plus 2,37 volt. Kemudian Ni12 karena mengalami reduksi sesuai dengan data yang ada di soal, maka persamaan dan nilai N0-nya tetap, yaitu Ni12 ditambah 2 elektron menjadi Ni dengan nilai N0 min 0,25 volt. Kedua persamaan ini kemudian kita jumlah untuk ketemu persamaan yang kita cari nilai N0 selnya, yaitu Mg ditambah Ni12 berubah menjadi Mg12 ditambah Ni. Maka N0 sel yang kita cari, kita jumlah dari nilai N0 oksidasi dan reduksi dari Ni, maka nilai N0 selnya adalah plus 2,12 volt. Dengan demikian, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah B. Nah, hal yang penting dari soal yang pertama ini adalah kalian lihat perubahan Bilox. Jadi perubahan Bilox itu menentukan persamaan yang akan kita gunakan. Perubahan Bilox di sini, mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi, kemudian kita sesuaikan dengan nilai N0 yang ada di dalam soal. Seperti soal pertama, soal yang kedua kita bahas dengan cepat ya. Diketahui persamaan reduksi Cu12 ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan nilai N0 plus 0,34 volt, Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan nilai N0 plus 0,80 volt. Potensial yang ditimbulkan dari reaksi Cu ditambah 2 Ag plus menjadi Cu2 plus ditambah Ag adalah, kita bahas langsung ya,
Seperti dengan soal yang pertama, kita tulis reaksinya, kemudian kita tentukan perubahan Bilox-nya. Cu berubah Bilox-nya dari 0 menjadi plus 2, Ag berubah Bilox-nya dari plus 1 berubah menjadi 0. Dengan demikian Cu mengalami oksidasi, kemudian Ag plus mengalami reduksi. Kita tulis nilai reaksi dan nilai N0-nya karena Cu berlawanan dengan persamaan yang ada di dalam data soal ini. Karena Cu mengalami oksidasi, di sini adalah reduksi, maka ini kita balik. Maka menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi dengan nilai N0 sama dengan min 0,34 volt, sementara Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan nilai N0 plus 0,80 volt. Dan kita jumlahkan kedua persamaan ini. Di sini nilai elektronnya adalah beda ya, karena Cu di sini melepaskan 2 elektron, Ag plus menerima 1 elektron, maka di sini kita kali koefisien 2, tapi nilai N0-nya tidak berubah. Karena N0 untuk di dalam sel volta tidak dipengaruhi oleh koefisien. Maka kita jumlahkan kedua persamaan ini dengan mencoret nilai elektronnya, maka ketemu Cu ditambah 2 Ag plus menjadi Cu2 plus ditambah Ag dengan nilai N0 sel sebesar plus 0,46 volt, sehingga jawabannya di sini adalah B. Maka cara cepat yang kita pelajari di sini adalah, nah, untuk menentukan nilai N0 sel, kita cukup melihat 3 langkah ini ya. Kita lihat perubahan Bilox, ubah nilai N0 dari spesies yang mengalami oksidasi, ubah tandanya ya, dari minus menjadi plus atau plus menjadi minus. Kemudian kita jumlahkan N0-nya, dari N0 yang mengalami oksidasi, kemudian N0 dari spesies yang mengalami reduksi. Jadi misalkan di soal yang pertama, karena Mg di sini mengalami oksidasi, maka ini kita ubah jadi plus 2,37. Kemudian karena ini tetap mengalami reduksi, maka tetap min 0,25. Kemudian kita langsung jumlahkan, maka ketemu jawabannya adalah plus 2,12. Di sini juga sama, karena Cu di sini mengalami oksidasi, maka ini kita ubah nilai N0-nya menjadi minus 0,34. Kemudian Ag plus tetap mengalami reduksi, maka tetap nilainya yaitu plus 0,80. Kemudian langsung kita jumlahkan, temu 0,46 volt. Itu adalah cara cepat dalam menentukan nilai N0 sel. Baik sahabat kimia, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, dari notasi sel berikut, Al, Al3+, Cu2+, Cu. Tentukan nilai N0 sel, reaksi berlangsung spontan ataukah tidak. Kita langsung bahas. Dari notasi sel yang ada di dalam soal, Al mengalami oksidasi, sementara Cu2+ mengalami reduksi. Kita tulis reaksinya ya, Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron, kemudian Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi ini persamaan oksidasi di anoda dan persamaan reduksi di katoda. Di sini kita kali 2 dikali 3 karena elektron yang dilepaskan ataupun yang diterima itu jumlahnya berbeda. Nilai N0 nya kita dapatkan dari tabel. Nah, dari sini kita lihat bahwa Cu2+ ya, nah Cu2+ dan Al3+. Cu2+ mempunyai perubahan Bilox ini ya, mohon maaf ini yang kita pakai, karena di sini 2+ berubah menjadi Cu ya, 0,34 volt, sementara Al di sini Al3+ berubah menjadi Al dengan nilai min 1,66 volt. Karena di sini Al mengalami oksidasi, sementara persamaan reaksi yang ada di dalam tabel potensial reduksi itu adalah reaksi reduksi, maka kita balik persamaannya, dari Al berubah menjadi Al3+ ditambah 3 elektron, maka menjadi plus 1,66 volt. Kemudian kita jumlahkan reaksinya, maka ketemu 2Al tambah 3 Cu2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3 Cu dengan nilai N0 sel sama dengan 2 volt. Nah, karena nilai N0 selnya bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Tips dari soal yang ketiga ini adalah,
Dalam menentukan notasi sel, nilai NO sel dan aliran elektron, notasi sel itu dimulai dari anoda, kemudian baru katoda. Maksudnya di sini adalah spesies yang mengalami oksidasi, yaitu Al3+, Al menjadi Al3+, itu ada di anoda, kemudian dipisahkan dengan tanda ini menunjukkan jembatan garam, baru kemudian diikuti reaksi reduksi yang berlangsung di katoda, yaitu Cu2+ berubah menjadi Cu. Jadi yang perlu diingat adalah oksidasi, kemudian reduksi. Itu adalah notasi selnya, oksidasi, reduksi yang berlangsung di dalam anoda, kemudian katoda. Tips yang berikutnya adalah ini untuk nilai NO sel, jika bertanda positif maka menunjukkan reaksi sel itu berlangsung spontan atau menghasilkan energi listrik. Sebaliknya, jika NO sel itu bernilai negatif maka reaksinya tidak berlangsung spontan dan tidak menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Karena anoda terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi adalah melepaskan elektron. Melepaskan elektron, jadi spesies yang mengalami oksidasi berarti spesies yang melepaskan elektron, kemudian elektron kemudian diterima oleh spesies yang mengalami reduksi yang berlangsung di katoda. Jika kita gunakan singkatan yang seperti yang ada di dalam video sebelumnya, yaitu kapan, katoda positif, anoda negatif, berarti elektron mengalir dari anoda menuju katoda, berarti dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Itu adalah tips yang kedua yang bisa kita pelajari dari soal yang ketiga. Baik sahabat Geni Kimia, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat, data N0Zn sama dengan min 0,76 volt. Dapat dinyatakan bahwa apakah A, reaksi Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn selalu tidak spontan? Apakah B, ion Zn2+ adalah oksidator kuat? Apakah C, ion H+ lebih mudah tereduksi daripada ion Zn2+? D, Zn cenderung larut sebagai ion Zn2+? Apakah juga E, H2 adalah reduktor yang lebih kuat daripada Zn? Nah, sahabat Geni Kimia, kita tahu bahwa di dalam tabel potensi reduksi standar, nilai N0 itu ada yang positif, ada yang negatif, dan nilai dari N0 itu menunjukkan mudah tidaknya suatu spesies mengalami oksidasi atau reduksi. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa reaksi redoks ada spesies yang mengalami oksidasi, ada spesies yang mengalami reduksi. Maka reaksi redoks berlangsung jika terdapat dua spesies, yaitu spesies yang mengalami oksidasi dan spesies yang mengalami reduksi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu logam yang mempunyai nilai N0 minus 0,76 volt, ya di sini adalah Zn, ini mengalami oksidasi atau reduksi. Itu bergantung pada pasangan, ya, bergantung pada spesies yang lain. Jika spesies yang lain memiliki nilai N0 yang lebih rendah, maka Zn mengalami reduksi. Jika spesies lain mempunyai N0 yang lebih tinggi, maka Zn mengalami oksidasi. Dengan demikian, untuk jawaban dari nomor 4 kita butuh spesies yang lain. Kita butuh jawaban yang tertulis spesies yang lain. Ketika di A tidak ada data tentang spesies yang lain, ya, yang B juga sama, yang C. Nah, yang C ini ion H+ lebih mudah tereduksi daripada ion Zn2+. Jadi kita tahu di dalam tabel potensial reduksi standar, H+ itu mempunyai nilai E0 sebesar 0. Jadi H+ mempunyai N0 sama dengan 0 volt, Zn berarti minus 0,76, berarti terletak di bawah, berarti Zn2+, ya, punya nilai N0 min 0,76. Dengan demikian, kalau dilihat dari letak atau posisinya, ya, karena Zn2+ terletak di bawahnya H+, maka Zn mengalami oksidasi, sementara H+ mengalami reduksi. Jadi benar, jawabannya adalah C, yaitu ion H+ lebih mudah tereduksi daripada ion Zn2+. Jadi sekali lagi, mudah tidaknya suatu logam teroksidasi itu bergantung pada larutan spesies lainnya atau bergantung pada pasangannya. Karena kita tahu reaksi redoks itu melibatkan dua spesies, yaitu spesies yang mengalami oksidasi dan spesies yang mengalami reduksi. Soal yang kelima, diketahui Ct2+ ditambah 2 elektron menjadi
CD dengan nilai N0 min 0,40 volt, Hg2 plus tambah 2 elektron menjadi Hg plus 0,62 volt, dan data yang ketiga Al3 plus tambah 3 elektron menjadi Al dengan nilai N0 min 1,66 volt. Pertanyaannya adalah urutan ketiga logam di atas berdasarkan bertambahnya sifat reduktornya. Jadi sifat reduktor. Nah, reduktor berarti spesies yang mengalami oksidasi. Spesies yang mengalami oksidasi itu memiliki nilai N0 yang di bawah atau yang lebih rendah. Jadi kita tinggal mengurutkan nilai N0 dari ketiga logam yang ada di soal. Jadi saya ulangi lagi. Pertanyaannya adalah bertambahnya sifat reduktor. Reduktor adalah spesies yang mengalami oksidasi, dan suatu spesies yang mengalami oksidasi itu memiliki nilai N0 yang lebih rendah. Jadi kalau kita urutkan dari ketiga logam, yaitu kadmium, raksa, dan aluminium, maka kita urutkan ya. Yang memiliki N0 tertinggi adalah raksa, kemudian diikuti oleh kadmium, dan yang ketiga adalah aluminium. Dengan demikian aluminium itu mudah sekali mengalami oksidasi daripada kadmium, dan kadmium lebih mudah mengalami oksidasi daripada raksa. Jadi sifat reduktor Al itu lebih kuat daripada kadmium, dan reduktor kadmium, sifat reduktor kadmium itu lebih kuat daripada raksa. Jadi kekuatan reduktor meningkat dari atas ke bawah, maka jawabannya adalah Hg, CD, kemudian Al. Jadi jawabannya adalah A. Nah, Hg, CD, dan Al. Maka dari kedua soal ini, yaitu soal 4 dan 5, tips yang bisa kita pelajari. Arti N0 suatu spesies secara umum adalah nilai N0 itu menentukan mudah tidaknya suatu logam untuk mengalami oksidasi atau reduksi. Kemudian nilai N0 yang lebih tinggi atau di atas itu menunjukkan spesies tersebut itu mudah mengalami reduksi dalam bentuk ion ya umumnya. Kemudian nilai N0 yang lebih rendah atau di bawah itu menunjukkan spesies tersebut mudah mengalami oksidasi. Jadi biasanya oksidasi itu dalam bentuk logam, di umum ini ya, secara umum. Walaupun juga ada beberapa ion yang mengalami oksidasi atau beberapa ion yang mengalami reduksi. Tapi secara umum spesies yang mengalami oksidasi itu dalam bentuk logam, dan spesies yang mengalami reduksi itu adalah memiliki bentuk ion atau dalam bentuk lantang. Baik sahabat Kenimia, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal 5, soal yang ke-6 dan soal yang ke-7. Soal yang ke-6 diketahui ini adalah reaksi sel ya, reaksi sel ini ya, bukan reaksi reduksi satu spesies tapi ini dua spesies ya. A2 plus ditambah B menjadi A ditambah B2 plus dengan nilai N0 sel plus 1,10 volt. Kemudian C2 plus ditambah B menjadi C ditambah B2 plus memiliki N0 plus 0,63 volt. Sementara di sel yang ketiga A2 plus ditambah C menjadi A ditambah C2 plus memiliki N0 sel sama dengan 0,47 volt. Pertanyaannya adalah susunan A, B, dan C dalam deret volta adalah. Jadi kita diminta untuk menentukan posisi dari ketiga logam ini, A, B, C, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Karena kalau kita lihat deret volta seperti yang kita tahu, di dalam deret volta itu spesies yang berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu lebih mudah mengalami oksidasi daripada yang ada di sebelah kanan, sebelah kanan. Jadi kita urutkan dari kiri ke kanan, berarti dari yang mudah mengalami oksidasi menuju spesies yang mudah mengalami reduksi. Kita gunakan letak dari suatu logam di dalam potensial reduksi standar. Sahabat kimia, kita analisis persamaan yang pertama. Di persamaan yang pertama, di sini B mengalami oksidasi. Karena mengalami oksidasi, maka B terletak di bawahnya A. Saya ulangi lagi, sesuai dengan posisi suatu logam dalam tabel potensial reduksi standar, bahwa logam yang mengalami oksidasi itu memiliki posisi yang berada di bawah. Sementara logam yang mengalami reduksi itu posisinya ada di atas. Jadi B itu mengalami oksidasi, maka B terletak di bawahnya A. Dengan nilai E0 atau selisih nilai E0-nya adalah plus 1,10
volt. Itu untuk persamaan yang pertama. Di persamaan yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Karena B di sini mengalami oksidasi lagi, berarti B mempunyai nilai E0 di bawahnya C. Ya. Dengan nilai E0 sama dengan 0,63 volt. Ya. 0,6. Selisihnya adalah 0,63 volt. Kemudian di persamaan yang ketiga, C mempunyai nilai E0 yang lebih rendah daripada A ya, karena di sini C mengalami oksidasi ke sini ya, oksidasi. Nah, maka C terletak di bawahnya A, udah benar ya, dengan nilai E0 sama dengan 0,47 volt. Nah, dari cara yang simple ini, cara yang sederhana ini, kita lihat ada posisinya, posisi yang sudah menentukan jawaban dari soal ini. Jadi A itu terletak di atasnya C, kemudian C terletak di atasnya B. Berarti B karena paling bawah, berarti B paling mudah mengalami oksidasi. Disusul kemudian C, kemudian A. Berarti jika kita urutkan sesuai dengan direct volta, yaitu dari yang teroksidasi menuju reduksi, maka urutannya adalah B, kemudian C, kemudian A. Maka jawaban dari soal ini adalah B, yaitu B, C, A. Ya, jadi urutan kekuatan reduktor itu yang mudah mengalami oksidasi sesuai di dalam direct volta, jawabannya adalah B, C, A. Soal yang mirip ya dengan soal yang ke-6, yaitu soal yang ke-7. Diketahui beberapa reaksi sebagai berikut. Di sini sama, yaitu reaksi sel ya, bukan reaksi satu spesies tapi satu sel. Ini ada 3 sel. Yang pertama, 2A ditambah 3B2 plus menjadi 2A plus tambah 3B dengan nilai 0,38 volt. Yang B ditambah 2D plus menjadi B2 plus tambah 2D dengan nilai 1,08 volt. Kemudian yang C ini cukup unik karena yang persamaan sel yang ketiga ini mempunyai nilai E0 negatif ya, yaitu plus 2,10 volt. Nah, nanti ada perlakuan khusus untuk yang persamaan sel yang ketiga. Nah, dengan langkah yang sama seperti soal nomor 6, kita analisis soal yang pertama. Di sini A mengalami oksidasi, sementara B mengalami reduksi. Maka A terletak di bawahnya B. A terletak di bawahnya B dengan nilai 0,38 volt. Ini agak pendek karena nilainya agak kecil, 0,38 volt. Kemudian dari persamaan nomor 2, B mengalami oksidasi, berubah menjadi B2+. Maka B terletak di bawahnya D. Jadi B terletak di bawahnya D dengan nilai E0 sel sama dengan 1,08 volt. Dan persamaan yang ketiga, karena di sini nilainya adalah negatif, maka untuk menggambarkan letak posisinya kita ubah ini ya. Kita ubah menjadi positif dengan syarat persamaan reaksinya juga kita balik. Maka di sini kalau C di sini mengalami oksidasi, maka kita balik persamaannya, maka A mengalami oksidasi ya. Justru A yang mengalami oksidasi, C mengalami reduksi. Dengan nilai E0 nanti kita tulis sebesar plus 2,10 volt. 2,10 volt. Berarti A mengalami oksidasi, sementara C mengalami reduksi. Maka A terletak di bawahnya C. A terletak di bawahnya C. Dan ini cukup tinggi, yaitu 2,10 volt ya. Kita tulis agak di atas ya. 2,10 volt. Nah, dengan demikian kalau kita lihat posisi dari keempat spesies yang ada di tabel potensial standar ya, kita lihat bahwa A memiliki nilai E0 yang paling rendah, kemudian disusul dengan B, kemudian D, kemudian C mengalami reduksi tentunya ya. Di sini memiliki nilai E0 yang paling tinggi. Jadi kalau kita susun berdasarkan daya reduksi atau reduktor atau yang paling mudah mengalami oksidasi, dimulai dari reduksi paling kuat, dimulai dari oksidator reduktor terkuat. Jadi, reduktor terkuat itu adalah yang mengalami oksidasi. Jadi kita mulai dari yang paling bawah, dari A, B, kemudian D, kemudian C. Jadi jawaban dari soal yang ke-7 ini adalah A, kemudian disusul B, kemudian D, kemudian C. Maka tips yang bisa saya bagikan berdasarkan dua soal ini adalah untuk menentukan urutan kekuatan logam atau daya reduksi atau daya pengoksidasi. Yang pertama, gunakan diagram atas bawah. Jadi untuk menentukan perbedaan kekuatan,
kita tentukan juga di sini adalah letak. Jadi diagram atas bawah ini kita gunakan untuk menentukan letak spesi-spesi tersebut di dalam tabel potensial reduksi. Jadi siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Yang di bawah itu menunjukkan spesi yang terbawah itu menunjukkan dia itu mudah mengalami oksidasi. Karena mudah mengalami oksidasi, maka spesi tersebut memiliki daya reduksi atau reduktor itu terkuat. Sementara spesi yang ada di atas, paling atas maksudnya, itu mudah mengalami reduksi. Reduksi itu dialami oleh oksidator. Jadi mempunyai sifat atau memiliki sifat oksidator atau daya pengoksidasi itu yang paling kuat. Itu adalah tips yang keempat yang bisa saya bagikan berdasarkan soal dan pembahasan nomor 6 dan nomor 7. Dan untuk soal yang terakhir, soal yang ke-8, diketahui potensial sel standar beberapa sel sebagai berikut. Jadi ada beberapa sel di sini ya, ada 4 sel. Yang pertama adalah Li dan Zn, Mg dan Zn, Fe dan Cu, kemudian Zn dan Cu dengan nilai N0 sel masing-masing sel sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan potensial standar sel berikut, yaitu sel Li dan Cu itu memiliki nilai N0 sel berapa volt. Kita gunakan keempat data ini untuk mencari ini ya. Yang kedua Mg, sel Mg dengan Cu, kemudian yang ketiga Mg dengan Fe. Kita bahas satu kira kimia. Untuk rahasia pertama Li dengan Cu, maka kita gunakan dua data, yaitu data ini ya, data yang pertama LiZn, kita gunakan data ini sebagai data yang pertama, kemudian data yang kedua adalah ini ya. Nah, di sini yang kita cari adalah Li kemudian Cu. Di sini Zn-nya kan sama, jadi kita bisa manfaatkan ini untuk menghilangkan. Jadi Li berubah menjadi Li plus, sementara Zn2 plus berubah menjadi Zn dengan nilai N0 plus 2,24 volt. Kemudian data yang kedua, Zn berubah menjadi Zn2 plus, kemudian Cu2 plus berubah menjadi Cu. Sini karena nilainya sama ya, seperti yang kita tahu dalam notasi sel, di sini Zn2 plus berubah menjadi Zn. Jadi ini terletak di sebelah kiri, Zn2 plus, Zn terletak di sebelah kanan. Sementara di sini Zn berubah menjadi Zn2 plus, Zn terletak di sebelah kiri, Zn2 plus terletak di sebelah kanan. Jadi ini Zn-nya kiri, ini Zn-nya kanan, kita coret. Yang ini Zn2 plus ada di sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita coret. Nah, maka ketemu nilai notasi yang kita cari, nilai potensial selnya ya, yaitu Li dan Cu punya nilai 3,34 volt. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan juga nilai N0 sel dari Mg dan Cu ya, sel Mg Cu. Kita gunakan data Mg ini Zn, kemudian Zn ini persamaan yang keempat ya, jadi persamaan yang kedua dan keempat kita manfaatkan, kita jumlah untuk menentukan nilai potensial sel dari Mg dan Cu. Kita hilangkan ini seperti cara yang pertama, seperti sel yang pertama, maka nilai N0 yang diperoleh adalah 2,71 volt. Nah, untuk menentukan nilai potensial sel dari reaksi sel yang ketiga, kita gunakan di sini Fe2+, Cu2+, dan Cu. Ini adalah data yang ketiga ya, persamaan sel yang ketiga, 0,78 volt. Kita balik nilainya menjadi Cu2+, Fe3+E dengan nilai E0 plus 0,78. Kemudian kita gunakan persamaan yang ini ya, yang dari jawaban yang kedua, yaitu Mg2+, Cu2+, Cu dengan nilai N0 plus 2,71 volt. Kemudian kita jumlahkan. Ini untuk tujuan dari membalik persamaan yang ketiga di sini adalah agar Cu-nya ini berubah posisinya dari reduksi menjadi oksidasi, agar bisa dicoret dengan persamaan yang ketemu, yang jawabannya ada di yang kedua tadi ya. Di sini Cu2+ kita coret, ini juga kita coret, maka ketemu
persamaan sel yaitu Mg berubah menjadi Mg2+, Fe3+ menjadi Fe dengan nilai E0 sebesar 1,93 volt. Yang perlu diingat dari soal ini adalah sebenarnya notasi sel itu kan adalah cerminan dari persamaan reaksi redoks. Jadi kalau kita ubah notasi sel ini menjadi reaksi kimia biasa atau reaksi redoks biasa, kita bisa menjumlahkan dengan lebih mudah. Cuma prosesnya agak lama ya. Jadi kalau kita misalkan yang pertama di sini kita ubah menjadi reaksi kimia biasa ya, kita tulis jadi Li ditambah Zn2+, maka berubah menjadi Li+ ditambah Zn. Sementara reaksi yang kedua Zn sebelah kiri ya ditambah Cu2+, kemudian berubah menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, kalau kita jumlah seperti yang kita tahu bahwa spesies yang di kiri dan kanan kalau sama kita coret, ini Zn2+ sama, kita coret, Zn sama, kita coret, maka ketemu reaksi sel yang kita cari yaitu Li ditambah Cu2+ berubah menjadi Li+ ditambah Cu. Jadi ini adalah cara yang agak lama memang, tapi mungkin lebih paham. Tapi supaya lebih cepat kita langsung saja ya, kita coret-coret aja biar kita cepat dalam menentukan nilai N0 sel yang kita cari. Nah, tips yang terakhir yang bisa saya berikan di sini adalah reaksi pada N0 sel itu adalah reaksi redoks. Ya, reaksi redoks adalah reaksi kimia. Jadi berlaku juga aturan penjumlahan reaksi kimia pada umumnya. Jadi kita bisa jumlah reaksi-reaksi yang ada di dalam sel, yang ada di dalam sel volta ya. Bisa kita balik nilainya dari reduksi menjadi oksidasi atau sebaliknya. Kemudian kita jumlahkan untuk menentukan nilai N0 sel dari suatu sel yang kita cari nilai potensial selnya. Nah, itu aja sahabat kimia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah belajar bersama dengan saya, Sony Sarifudin, di channel Aurum Ramadhani di Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Semoga tips yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, subscribe, dan like, serta share ke teman-teman yang lain agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.